Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Mari kita persiapkan hati, pikiran dan jiwa kita. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pada saat hari ini ya Tuhan, kami mau menaikkan pujian dan sembah kami. Beracaralah dalam ibadah kami. Kami mau menikmati lawatan-Mu, hadirat-Mu. Kami mau dipuaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian ini di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aku bebas, amin. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu, amin. Di hadirat-Mu ku persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Lebih lagi kita mau nikmati hadirat Tuhan. Oh, di hadirat-Mu aku bebas, amin. Di hadirat-Mu terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Lebih lagi di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu Tuhan, di hadirat-Mu ada terang kehidupan, amin Tuhan, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Di hadapan Rajaku. Kami mau datang sembah kami Tuhan, bawa syukur kami, bawa sembah kami. Biar kuasa-Mu mengalir ya Tuhan, hadirat
hadirat-Mu kami mau bawa permasalahan kami Tuhan. Kami mau kebebasan, kami mau dipuaskan. Biar hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap jiwa kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Amin. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih lagi, haleluya Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap hati dan jiwa kami, dalam rumah kami, dalam ibadah kami. Kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Amin. Kita menyadari betapa baiknya Tuhan kita. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Kita naikkan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Mari sama-sama katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi.
Haleluya, Hosana, terpujilah nama Tuhan. Kita percaya Allah kita itu baik, amin. Kita menaikkan pujian ini, Allah itu baik, sungguh baik bagi kita semua. Yesus kita luar biasa. Mari kita mau sambut firman-Nya yang luar biasa juga. Kita tenangkan pikiran, hati dan jiwa kita, fokuskan hanya kepada firman Tuhan. Kita mau datang, kita mau merenungkan firman yang menjadi kekuatan dan perlindungan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari naikkan pujian ini seperti kaki rusa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan kami. Engkau menguatkan kami, Engkau mengangkat kami dari badai sekalipun. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin Kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau berikan kekuatan di tengah badai, seperti kaki
kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali, terbang di langit biru. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Bapa, ku datang padamu, tempat perlindungan pengharapanku. Ku yakin Kau besertaku. Engkau Tuhan yang memberiku kekuatan baru. Kau berikan kekuatan di tengah badai, seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali, terbang di langit biru. Seperti kaki rusa mendaki di bukit batu. Amin Tuhan, Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali, terbang di langit biru. Kaki rusa mendaki di bukit batu. Kau memberi kekuatan di tengah badai hidupku. Ku yakin Kau mengangkatku seperti Raja Wali, terbang di langit biru. Seperti Raja Wali, terbang di langit biru. Bawaku terbang tinggi dalam kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, firman-Mu mampu menguatkan kami, mengangkat kami dari permasalahan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan saatnya juga kita akan mendengarkan sabda dan firman Tuhan yang kita akan dengarkan pagi hari ini, yang akan menguatkan, meneguhkan iman kita di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Kita bisa melihat setiap hari, kita bisa mendengar di berita-berita bahwa kondisi saat ini sangat genting. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan akan menguatkan, meneguhkan iman percaya kita melalui tokoh Alkitab, tokoh firman Tuhan yang hari ini kita akan dengarkan,
yang kita akan teladani, yang akan kita lihat dan kita juga akan sama-sama pelajari. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya merindukan bahwa kita tetap memiliki iman yang kuat sekalipun kita menghadapi tekanan demi tekanan dalam kehidupan ini. Mungkin kita saat ini banyak mengalami tekanan mungkin dari segi kesehatan, mungkin saat ini kita mengalami tekanan di dalam pekerjaan yang mungkin semakin hari kita bisa melihat bahwa kita semakin sulit melakukan pekerjaan, bahkan juga menjalankan usaha kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tekanan apapun yang saat ini kita hadapi, tekanan dan kesulitan apapun yang kita jalani saat ini, mungkin tekanan dari segi ekonomi, mungkin dari segi tekanan dalam kita beraktivitas, bahkan juga ketika kita mau berkumpul dengan saudara kita, dengan keluarga kita juga dibatasi dan kita juga tidak bisa melakukan kegiatan itu semua, dan kita mengalami tekanan demi tekanan dan kekhawatiran demi kekhawatiran ketika kita mendengarkan berita atau mendengarkan kabar yang setiap hari kita dengarkan. Bukanlah kabar yang membuat kita semakin hari bersuka cita, bukan kabar yang membuat kita semakin hari semakin damai, tapi justru membuat kita secara manusia semakin hari semakin khawatir dan semakin hari semakin cemas. Tetapi firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan kiranya boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kita supaya kita tetap teguh di dalam menghadapi tekanan demi tekanan di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini saya memberikan tema untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, iman kuat di tengah tekanan. Iman kita kuat di tengah tekanan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan belajar dari beberapa tokoh firman Tuhan yang setiap diceritakan di dalam firman Tuhan selalu 3 nama ini disebutkan. Dan 3 orang ini juga di dalam sekolah minggu sering kita dengarkan tokoh-tokoh ini yang juga menguatkan iman percaya setiap kita pada pagi hari ini, yaitu tokoh yang saat ini kita akan renungkan bersama-sama, yang kita akan pelajari bersama-sama supaya iman kita kuat di tengah tekanan. Yaitu kita akan belajar dari 3 tokoh yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Bapak Ibu yang terkasih, kisah mereka bertiga ini dikisahkan yaitu di kitab Daniel. Daniel adalah tokoh utama dalam kitab ini, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego pun merupakan tokoh iman yang bisa diceritakan di dalam kitab Daniel ini, yang kita bisa pelajari bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa kuat di dalam tekanan hidup yang mereka jalani. Iman mereka tidak goyah, iman mereka tetap teguh sekalipun banyak tekanan yang mereka hadapi. Sadrak, Mesak, Abednego berada di Babel, yaitu karena Yerusalem dikepung oleh Raja Babel waktu itu, yaitu Nebukadnezar, dan juga orang-orang Yehuda dibawa ke Babel. Dan beberapa orang-orang yang pintar atau orang-orang yang berpendidikan waktu itu diambil untuk menjadi pelayan di istana raja, dan di situ termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu itu mereka bersama dengan Daniel menduduki jabatan-jabatan yang luar biasa, yang harus bekerja untuk raja, mengabdi untuk raja. Mereka juga sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang pejabat atau seorang pelayan yang luar biasa yang melayani raja. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bukanlah orang-orang biasa, tetapi orang pilihan yang dipilih langsung dari antara orang-orang Israel ataupun antara orang Yehuda. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kekuatan iman, keteguhan iman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu ketika mereka menghadapi situasi yang sulit, yaitu ketika mereka menghadapi peraturan ataupun mandat ataupun suatu perintah dari Raja Nebukadnezar, yaitu untuk menyembah patung emas yang telah didirikan oleh Nebukadnezar. Sekalipun Sadrak, Mesak, dan Abednego berpisah dengan Daniel karena atas permintaan daripada Daniel kepada raja, yaitu supaya Sadrak, Mesak, Abednego itu tetap memerintah di wilayah Babel, seperti yang kita bisa lihat di Daniel pasal 2 ayat 49.
Ya, sekalipun mereka berpisah, tetapi ataupun sekalipun mereka berada di dalam situasi, di dalam tempat yang berbeda ataupun di dalam pekerjaan yang berbeda, tetapi hal yang sama daripada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu iman mereka yang teguh. Kalau Daniel mewakili iman yang sifatnya pribadi, yaitu iman Daniel saja, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidaklah membawa iman pribadi-pribadi mereka, tetapi mereka mewakili orang-orang yang imannya teguh, iman yang kuat, sekalipun mereka menghadapi tekanan yang luar biasa. Ujian dan pencobaan yang mereka hadapi dengan iman yang kuat, dengan iman yang tidak goyah dengan situasi apapun. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kenapa saya katakan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mewakili jumlah yang banyak atau beberapa orang atau banyak orang? Karena Bapak Ibu yang terkasih, Sadrak, Mesak, Abednego ini, kalau saya melihat di dalam firman Tuhan dalam di kitab Daniel, tidak pernah mereka diceritakan bahwa Sadrak melakukan ini, Daniel melakukan ini, yang menunjukkan bahwa iman mereka berbeda. Tetapi iman mereka sama-sama di hadapan Tuhan, yaitu iman yang kuat di tengah tekanan hidup yang mereka jalani. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengajak kita semua, bahkan juga mau menyampaikan firman Tuhan kepada kita saat ini, bahwa bukan jabatan yang menentukan iman kita, bukan posisi ataupun bukan jabatan rohani, ataupun bukan cuma sekedar keluarga kita atau pelayanan kita yang menunjukkan bahwa kita beriman atau iman kita kuat di hadapan Tuhan. Artinya kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di gereja GPII Efata Cibenong ini, kita memiliki iman yang sama, yaitu iman yang kuat di tengah tekanan. Iman seperti apa yang harusnya kita miliki ketika kita menghadapi tekanan? Apalagi dengan tekanan-tekanan, dengan situasi yang sulit saat ini yang kita hadapi bersama-sama, membuat kita mungkin cemas, membuat kita mungkin khawatir secara manusia. Tetapi kita belajar dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tadi saya sudah sampaikan bahwa raja memerintahkan untuk semua orang yang ada di istana, termasuk pelayan-pelayan, termasuk pejabat-pejabat, bahkan juga termasuk para bupati, para penguasa, para wakil raja, para penasehat, semuanya diperintahkan untuk menyembah patung yang sudah dibuat oleh Nebukadnezar. Tetapi kita bisa melihat kekuatan iman, keteguhan iman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah kepada patung itu, sekalipun dikisahkan bahwa ada beberapa orang Kasdim yang menuduh orang-orang Yahudi, yaitu termasuk Sadrak dan Abednego, dituduh bahwa mereka telah melanggar, mereka telah mengkhianati raja, mereka telah membangkang kepada raja, sehingga membuat raja murka, membuat raja marah, sehingga menghukum mereka atau membawa mereka kepada perapian yang menyala-nyala. Ini adalah sesuatu ujian daripada iman daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun mereka tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, sekalipun apapun yang mereka lakukan itu bukanlah dosa, karena menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar justru itu menyakiti hati Allah. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego memilih untuk tidak menyembah patung itu karena mereka mengasihi Allah dengan segenap hati mereka. Mereka tetap menyembah, mereka tetap memuji Allah yang mereka layani. Untuk itu mari kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, seperti tadi saya ceritakan, seperti tadi saya sampaikan bahwa Nebukadnezar menghukum ataupun menjatuhkan hukuman kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego atas tuduhan yang sudah disampaikan oleh beberapa orang Kasdim. Seperti kita bisa lihat Daniel pasal 3 ayat 8. Pada waktu itu jugalah tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Dan Bapak Ibu nanti bisa lihat tuduhan-tuduhan mereka, yaitu kesimpulannya adalah bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, iman mereka yang mereka miliki yaitu menyembah Allah yang mereka percayai, yaitu Yahweh yang telah memimpin mereka, yang telah membawa mereka keluar daripada tanah Mesir,
dan mereka tetap teguh menyembah kepadanya dan menolak untuk menyembah kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Dan ini membuat raja marah sehingga menjatuhkan mereka kepada perapian yang menyala-nyala. Tetapi kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, apa bentuk iman daripada Sadrak, Mesak dan Abednego ketika mereka diperhadapkan kepada tekanan, yaitu dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala. Tapi kita bisa melihat iman yang kuat yang mereka miliki, yaitu kita bisa lihat di Daniel pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Di sini ada 3 hal yang bisa menunjukkan bagaimana iman mereka itu kuat di tengah tekanan. Sekalipun mereka ditekan, sekalipun mereka tetap diancam, sekalipun mereka dituduh, tetapi mereka tetap memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 17 dan ayat 18, di situ dikatakan ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Yang pertama yang kita bisa lihat di sini, yaitu di kalimat yang pertama, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Sekalipun ada tekanan, sekalipun ada hukuman, sekalipun orang menjatuhkan kita, sekalipun orang lain membawa kita kepada bahaya, ataupun sekalipun situasi dan kondisi yang saat ini kita hadapi bersama membawa kita kepada situasi sulit, tetapi di sini kita bisa melihat mereka, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka berserah pada kehendak Allah. Kenapa saya katakan di sini berserah pada kehendak Allah? Karena di sini dikatakan jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Artinya Sadrak, Mesak dan Abednego tidak memungkiri bahwa mereka harus menghadapi hukuman daripada raja, yaitu Raja Nebukadnezar, yaitu mereka harus masuk ke perapian yang menyala-nyala. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, situasi kondisi yang sulit yang kita hadapi saat ini, kita tidak bisa mungkiri bahwa kita pun pasti akan menghadapinya, dan saat ini pun kita menghadapinya, dan semuanya itu membawa tekanan dalam kehidupan kita. Mungkin tekanan secara pikiran, secara perasaan, secara mental, kita semua ditekan. Tetapi di dalam iman kita, justru iman kita harus kuat di tengah tekanan. Jangan sampai iman kita menjadi loyo, jangan sampai iman kita menjadi jatuh, jangan sampai iman kita menjadi rapuh. Bagaimana iman kita kuat di tengah tekanan? Yaitu berserahlah pada kehendak Allah. Artinya kita percaya bahwa situasi dan kondisi yang saat ini kita alami, mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, bahkan juga dalam kehidupan jemaat kita di tempat ini, semuanya itu atas kehendak Allah. Artinya Allah yang mengizinkan semuanya itu yang terjadi. Allah yang turut campur tangan di dalam segala sesuatunya itu. Makanya di sini dikatakan jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, kita berserah kepada Allah, kita bergantung kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita menantikan kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Allah menolong kita, Allah akan tolong kita. Kalau Allah selamatkan kita, Allah akan selamatkan kita. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi kesulitan, ketika Tuhan mengizinkan kita harus menghadapi apa yang kita hadapi di depan kita, maka kita pun harus hadapi dan kita terus berserah kepada kehendak Allah. Kita tahu Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun kita mengalami kecelakaan, sekalipun kita menghadapi musibah, saya percaya bahwa semuanya itu atas kehendak Allah, semuanya itu atas seizin Allah, dan ada rencana Allah di balik semuanya itu. Dan saya percaya bahwa segala rencana Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun secara manusia mungkin kita tidak bisa terima, sekalipun secara manusia kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi saya percaya bahwa di balik semuanya itu ada rencana Allah yang indah yang akan tergenapi dalam kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam situasi dan kondisi apapun, di dalam tekanan, di dalam
masalah, persoalan dan pergumulan apapun yang kita hadapi, mari iman kita harus tetap kuat, yaitu dengan berserah pada kehendak Allah. Artinya kita harus memfokuskan hidup kita kepada Allah. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Allah. Kiranya kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan kehendaknya kita. Sehebat apapun, bagaimanapun kita menjaga kesehatan kita, segaimanapun kita menjaga pekerjaan kita, sebagaimana hebatnya pun kita menjaga keluarga kita, tetapi kehendak Allah lah yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, teruslah berserah kepada kehendak Allah supaya iman kita kuat di tengah tekanan. Dan yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, selain kita harus berserah kepada kehendak Allah, yang kedua yaitu kita lihat di ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Di sini Bapak Ibu yang terkasih, poin yang kedua yaitu siap sedia menghadapi cobaan. Di ayat 18 dikatakan di situ di kalimat awalnya, tetapi seandainya tidak. Artinya seandainya Tuhan tidak berkehendak untuk menolong kita, melepaskan kita daripada tekanan, daripada cobaan yang kita alami saat ini. Sekalipun Tuhan izinkan kita menghadapi masa sulit atau kondisi badan kita semakin hari semakin drop, mungkin kondisi sakit penyakit ada dalam tubuh kita. Di sini dikatakan, tetapi seandainya tidak. Artinya pertolongan Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita, atau kehendak Allah yang menurut kita baik tidak terjadi dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita rencanakan, ya apa yang kita cita-citakan itu tidak terjadi, tidak terlaksana dalam kehidupan kita. Kita harus siap menghadapi semuanya itu. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekalipun mereka tidak mengetahui kehendak Allah seperti apa, sekalipun mereka tidak tahu pikiran Allah seperti apa, sekalipun mereka tidak tahu rencana Allah dalam kehidupan mereka seperti apa, tetapi apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka, mereka siap sedia menghadapi cobaan itu. Dikatakan di situ, tetapi seandainya tidak. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, kita memerlukan kesiapan diri di dalam menghadapi tekanan dalam kehidupan kita. Cobaan, ujian yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita menghadapi masa-masa yang sulit, tetapi di sini kita harus siap sedia menghadapi cobaan. Dan kita juga harus percaya seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan kita harus percaya bahwa Allah akan menyertai kita, bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Untuk itu mari siapkan diri kita. Kita harus siap sedia untuk menghadapi cobaan, menghadapi ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, bukan berarti kita menantang-nantang masalah, menantang-nantang musibah. Bukan Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi apapun yang Tuhan izinkan, yang di luar kendali kita sebagai manusia, mari kita semuanya itu kita hadapi dengan tetap memiliki iman yang kuat di hadapan Tuhan. Artinya siap sedia menghadapi cobaan itu. Artinya kita sudah mensiapkan mental kita, kita sudah mensiapkan pikiran kita, mensiapkan perasaan kita, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, sehingga semuanya itu tidak melemahkan iman kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua selain berserah kepada kehendak Allah, kita juga harus siap sedia menghadapi cobaan, menghadapi tekanan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu yang tidak jauh lebih penting dari yang tadi. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, hal ini juga penting untuk kita miliki supaya iman kita kuat di tengah tekanan. Yaitu di kalimat yang terakhir dikatakan bahwa kami tidak akan memuja
dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Artinya iman yang kuat di tengah tekanan, yaitu kita harus tetap percaya penuh hanya kepada Allah. Jangan percaya kepada yang lain, jangan bersandar kepada yang lain, jangan mengandalkan yang lain, jangan mengharapkan yang lain, tetapi harapan kita hanyalah daripada Allah. Kekuatan kita hanya daripada Allah. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, percayalah dengan penuh, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita menghadapi tekanan, pencobaan, masalah, musibah yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Di situasi-situasi sulit seperti ini, mari kita harus merenungkan bersama-sama bagaimana kondisi iman kita saat ini. Apakah iman saya masih kuat? Apakah iman saya masih teguh? Apakah saya masih percaya sepenuhnya kepada Allah? Apakah saya siap menghadapi apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya? Apakah saya sudah berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah? Apakah saya masih mengandalkan kekuatan saya sendiri? Apakah saya tidak siap menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi saat ini? Apakah saya sudah mulai meragukan Tuhan? Itu kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita bisa belajar daripada Sadrak, Mesak dan Abednego ini, supaya iman kita juga boleh kuat seperti mereka, yaitu iman yang kuat di tengah tekanan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya merindukan bahwa kita semua di dalam situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kehendak Allah, bahwa rencana Allah yaitu yang terbaik dalam kehidupan kita. Allah mau kita siap, Allah mau menguatkan kita, Allah mau menghibur kita, Allah mau memberikan kuasanya bagi kita supaya kita boleh kuat menghadapi segala tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan juga mau bahwa di dalam setiap persoalan, di dalam tekanan hidup yang kita hadapi saat ini, justru itu membawa iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin kita berserah penuh kepada Allah, iman kita semakin percaya sungguh-sungguh kepada Allah, kita semakin mengasihi Dia, dan kita semakin hari semakin menyerahkan hidup kita kepadanya untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih, seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, sekalipun mereka menghadapi tekanan daripada raja, yaitu mereka dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, tetapi kita bisa melihat di endingnya bagaimana mereka diselamatkan oleh Allah, bagaimana raja melihat bahwa di perapi-apian itu bukan cuma ada 3 orang, tetapi mereka dilihat ada 4 orang, dan kita bisa melihat bahwa itu adalah bukti penyertaan Allah, bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego tidaklah berjalan sendiri, tidaklah menghadapi tekanan sendiri, tidaklah menghadapi pencobaan sendiri, tidak menghadapi hukuman daripada Nebukadnezar sendiri, tetapi mereka terus disertai oleh Allah. Saya juga merindukan bahwa kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita tidak sendiri dalam menghadapi persoalan ini. Ada Allah yang senantiasa menyertai kita. Ada Allah yang selalu bersama-sama dengan kita di dalam tekanan apapun yang kita hadapi. Dan kita bisa melihat di endingnya di akhir pasal yang ketiga, bagaimana Raja Nebukadnezar justru memuliakan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, iman yang dimiliki oleh mereka itu memberikan dampak yang luar biasa, sehingga raja yaitu Nebukadnezar pun memuji dan memuliakan Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Dan saya merindukan Bapak Ibu yang terkasih, iman yang kuat yang kita miliki di tengah tekanan. Mungkin orang lain yang tidak percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah, mungkin mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, belum menerima keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka mungkin boleh goyah, mereka mungkin boleh khawatir, mereka boleh cemas menghadapi situasi-situasi seperti ini. Tetapi kita harus kuat. Ketika mereka melihat iman kita yang kuat, mereka pun bisa menerima Yesus Kristus. Mereka juga bisa mengenal, mereka juga bisa mempelajari, mereka juga bisa memiliki kerinduan untuk tahu rahasia mengapa kita
kuat di dalam tekanan hidup yang kita hadapi bersama-sama. Untuk itu iman kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang, membawa orang lain kepada Yesus Kristus, membawa orang lain kepada keselamatan, sehingga Allah pun menyertai mereka, Allah pun menolong mereka, Allah pun menyelamatkan mereka seperti Allah menyelamatkan dan menolong kita semua. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, seperti tema pada pagi hari ini, iman kuat di tengah tekanan. Kita harus menunjukkan iman kita yang kuat di dalam setiap tekanan-tekanan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, yaitu dengan pertama yaitu kita berserah penuh pada kehendak Allah, dan yang kedua yaitu kita harus siap sedia menghadapi cobaan, dan yang terakhir yang ketiga yaitu kita harus percaya penuh hanya kepada Allah. Jangan bersandar, jangan percaya kepada yang lain, tetapi hanya kepada Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan, menguatkan iman percaya setiap kita di dalam situasi sulit yang kita hadapi saat ini. Kiranya Tuhan terus menghibur kita, kiranya Tuhan terus mengokohkan, menguatkan iman kita, dan semakin hari kita boleh semakin mengasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Bahkan juga kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami boleh dikuatkan kembali ya Tuhan. Iman kami boleh dikuatkan kembali ya Tuhan melalui firman-Mu, melalui kehidupan, kesaksian daripada Sadrak, Mesak dan Abednego ya Tuhan. Bagaimana kami harus memiliki iman yang kuat di tengah tekanan hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, kiranya firman-Mu boleh tergenapi dalam kehidupan kami, sehingga di dalam tekanan kehidupan saat ini ya Tuhan, iman kami boleh kuat. Kami semakin hari semakin berserah kepadamu ya Tuhan. Kami semakin hari semakin siap menghadapi apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam situasi dan kondisi masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, kiranya semuanya itu membawa iman kami semakin teguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati umat-Mu, jemaat Tuhan di gereja GPI Efata Cibinong ya Tuhan. Kiranya di dalam apapun yang mereka hadapi ya Tuhan, tekanan apapun yang mereka hadapi, baik tekanan ekonomi, mungkin keluarga, pekerjaan, usaha, dan apapun yang mereka hadapi ya Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati mereka, menolong mereka ya Tuhan, menyelamatkan mereka ya Tuhan di dalam situasi sulit yang mereka hadapi. Kalau Tuhan menyertai, bahkan juga menolong Sadrak, Mesak dan Abednego, kami juga percaya bahwa Tuhan juga akan menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menyembuhkan jemaat-Mu yang sakit, yang saat ini lemah, Engkau kuatkan ya Tuhan. Yang saat ini sedang bergumul untuk jalan keluar atas setiap persoalan dalam kehidupan mereka, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami sukacita di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan juga memberkati para pelayan Tuhan, para pengurus Tuhan yang melayani di gereja ini ya Tuhan, para majelis, kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua, bahkan juga boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami di dalam kami melayani tempat ini. Kiranya pelayanan kami boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan, di dalam kesehatan, pekerjaan, usaha yang kami jalani ya Tuhan. Kami percaya penyertaan Engkau sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Pendeta Surya Kusuma ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan hamba-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menguatkan, meneguhkannya ya Tuhan, sehingga di dalam setiap pelayanan demi pelayanan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya, semuanya boleh terlaksana dengan baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarganya ya Tuhan, memberkati istri, memberkati anak-anak, menantu, bahkan juga cucu-cucunya Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kiranya Tuhan memberkati gereja GPI dimanapun berada ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, hamba-hamba Tuhan yang melayani ya Tuhan, baik di kota, di daerah, di pelosok ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus menguatkan iman daripada hamba-hamba-Mu di dalam melayani umat-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui pelayanan mereka,
jemaat Tuhan, umat Tuhan boleh dikuatkan, boleh diteguhkan iman percaya mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati jemaat Tuhan yang dilayani. Kiranya Tuhan terus menyertai mereka, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kesulitan apapun, tekanan apapun yang dihadapi oleh bangsa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan ada bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan akan menolong, akan menyelamatkan bangsa kami ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami, untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan juga untuk seluruh jajarannya ya Tuhan, sampai ke RT RW. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati seluruh pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan, pejabat-pejabat yang ada yang Tuhan izinkan mereka untuk memimpin ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pengetahuan bagi setiap mereka. Kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka ya Tuhan, di dalam pekerjaan, dalam tugas mereka ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan terus menyertai, terus menolong ya Tuhan, sehingga bangsa kami ini boleh dibawa untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada ya Tuhan, dalam situasi apapun ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, menguatkan iman percaya setiap kami ya Tuhan. Kiranya kami boleh terus bergantung hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya keberkatan daripada Tuhan boleh tercurah bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seluruh doa syafaat kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang akan terus mendengarkan setiap seruan doa kami dan juga akan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Inilah doa kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita naikkan pujian bersama-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah
damai sejahtera, sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. kasih Tuhan untuk pimpinanmu dalam ibadah kami. Biarlah berkat-Mu kami nikmati dalam sepanjang minggu ini dan ajar kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.